Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Denita Septiani Lubis. Saya mahasiswi dari STT Stoya Malang semester 2. Di sini saya akan menceritakan berita seseorang yang arogan karena ketidakterimaannya saat ditegur. Menegur seseorang jika melakukan kesalahan merupakan hal yang sering terjadi. Namun bagaimana jika orang yang ditegur akan menyerang balik? Tidak semua orang bisa menerima teguran dari orang lain dengan lapang dada. Orang yang tidak bisa menerima teguran umumnya akan membuat suatu benteng pertahanan atau bahkan akan menyerang balik saat ditegur. Hal ini memicu rasa kesal yang memberikan teguran ini karena si penerima teguran itu dianggap tidak mau menerima kritikan terhadap kesalahan yang diperbuat. Kenapa? Ada orang yang sering menyerang balik ketika saat dapat teguran. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa seseorang itu tidak mau menerima teguran dari orang lain. Yang pertama ialah mendapat pola asuh yang salah. Ada kemungkinan orang tersebut sejak kecil atau dulu dia merasa tidak percaya diri. Hal ini disebabkan karena keberadaan sering dimarahi oleh kedua orang tuanya. Setiap dia melakukan suatu tindakan pasti kedua orang tuanya menyalahkan dia. Nah, yang kedua ialah memiliki sifat yang egois. Orang yang memiliki egois itu akan selalu merasa paling benar sehingga tidak mau dan tidak ingin mendengar kritikan dari orang lain. Yang ketiga ialah merasa terhina jika dikritik. Yang ketiga ini ialah dia akan selalu langsung bereaksi karena mereka merasa dirinya dihina karena dapat teguran dari orang lain. Yang keempat ialah selalu negatif thinking. Yang kelima ialah tidak ingin hatinya terluka. Nah, di sini saya akan menceritakan berita yang arogan karena ketidakterimaan saat ditegur. Berawal ketika korban mengemudi dari arah Bundaran Senayan ke Senopati di apartemen di kawasan di depan apartemen di kawasan Senopati. Korban mencoba memperingatkan pelaku lantaran salah jalan dengan cara memberikan klakson. Tersangka pun membanting setir ke kiri sehingga terjadi perdebatan. Saat itu GR sempat mengancam korban. Korban melanjutkan perjalanan menuju ke Senopati, namun GR mengejar hingga menghalangi korban. GR lalu turun dari mobil dengan membawa pistol. Korban serta penumpang beliau merasa terancam sehingga mengunci pintu mobil. Karena korban tidak keluar dari mobil, GR ini kesal dengan si korban tersebut sehingga si pelaku ini merusak mobil si korban. Nah, aksi ini direkam oleh masyarakat dan saat itu juga video tersebut tersebar dan beredar. Nah, saat polisi melihat video tersebut, langsung polisi ini cepat-cepat merespon peristiwa yang melakukan penyelidikan menangkap si GR ini. Si GR ini langsung menyerahkan diri karena video itu sudah tersebar. Aksi di mana kekerasan yang dilakukan si GR ini viral dan diselidiki oleh polisi. Nah, si GR ini datang langsung ke kantor polisi untuk
menjelaskan tentang kejadian tersebut. Nah, si GR pemudi ini Fortuner meminta maaf kepada si korban setelah aksinya viral, dan GR melayangkan permintaan maaf atas kejadian tersebut yang dimana video itu sudah viral lantaran telah kesepakatan damai dengan pelaku. Kesepakatan damai itu terjadi lantaran itikat baik dari perilaku baik dengan permintaan maaf maupun ganti rugi atas kerusakan mobil miliknya. Nah, si pelaku ini minta maaf kepada si korban, namun si korban ini mencabut laporan si pelaku karena si korban ini ada rasa kemanusiaan di dalam dirinya, sehingga dia mencabut tuntutan dari si pelaku. Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat kita lakukan ketika kita menerima masukan dari orang lain atau ketika kita ditegur. Nah, satu, berusaha tenangkan diri. Nah, saat seseorang menegur kita, sebaiknya kita jangan langsung emosi. Kita harus merasa tenang dan kita harus mendengar apa. Dan yang kedua ialah selalu berpikir positif dan berterima kasih. Nah, ketika kita dapat teguran dari orang lain, kita harus berpikir positif dan kita berterima kasih karena kita sudah ditegur oleh seseorang. Nah, yang ketiga ialah bersyukur dari setiap ucapan orang lain untuk Anda. Apapun teguran itu, kita harus menerima karena itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, sebagai kesimpulan ialah ketika kita dapat teguran dari seseorang, baiklah kita menerimanya. Kadang memang menyakitkan dan tidak mudah untuk menghadapi masalah yang terjadi. Namun jika kita menerima teguran dari seseorang itu sangat berguna untuk kita. Nah, di sini saya akan menghubungkan dengan tokoh Confucius dan tokoh William. Nah, Confucius ini juga mengajarkan bahwa kita harus bersikap baik terhadap manusia. Bagaimana? Nah, di sini juga Confucius mengajarkan tentang etika, sopan santun dan tata krama. Nah, ketika kita ditegur oleh orang lain, kita harus mendengarnya dan selalu berpikir positif. Jangan kita langsung emosi, karena itu akan membuat kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Nah, di sini juga Confucius mengatakan apa yang kita tidak ingin orang lain lakukan terhadap kita, jangan lakukan kepada orang lain. Nah, yang kedua ialah William James. William James ini juga menjelaskan bahwa jangan kita langsung emosi, karena ketika kita emosi, kita tidak akan bisa mengontrol diri kita karena kita sudah duluan emosi. Nah, di sini juga Confucius menjelaskan bahwa ketika kita dalam menghadapi masalah, kita harus bijaksana dalam menanggapi masalah tersebut dan harus ada sopan santun, tata krama terhadap yang lain. Nah, ini adalah pembahasan dari berita tersebut. Jika ada kesalahan atau perkataan yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.